Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Para tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada hari ini, kita membahas sedikit terkait dengan istilah economic value of time. Nilai ekonomis dari waktu. Jika kita kaitkan di bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan ini perlu kita tingkatkan ya ibadah kita, kemudian ketakwaan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan ini adalah momentum bagi kita untuk melakukan peningkatan tersebut. Kenapa? Karena berkah dan pahala di bulan Ramadan ini ya ukurannya atau nilainya berlipat ganda dibandingkan dengan bulan-bulan selain di bulan Ramadan. Kemudian kalau kita berbicara dengan istilah economic value of time ini ya, dalam kehidupan sehari-hari waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kalau kita lihat dari sisi ilmu ekonomi, waktu bahkan disebut sebagai sumber daya yang terbatas. Dikarenakan keterbatasan dari sisi umur manusia. Kemudian, setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Dan ya, orang-orang bisa memanfaatkannya dengan baik atau menyia-nyiakan waktu tersebut. Maka yang perlu kita lihat di sini adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu kita selama bulan Ramadan ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3 yang bunyinya wal asr innal insana lafil usr lalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya demi masa atau waktu sesungguhnya manusia mengalami kerugian kecuali orang-orang yang beramal soleh dan mengajak kepada kebenaran dan mengajak kepada kesabaran. Dari ayat atau Quran surah Al-Asr ayat 1 dan sampai 3 ini ya bisa kita pahami adalah kalau kita kaitkan di bulan Ramadan, maka nilai waktu menjadi jauh lebih tinggi, menjadi jauh lebih baik dibandingkan dengan bulan lainnya. Karena satu amal kebajikan dilipat gandakan pahalanya. Setiap kita menyampaikan sesuatu tentang kebenaran dan kesabaran kepada orang lain, maka nilainya sangat luar biasa dibandingkan kita sampaikan di bulan-bulan selain dari bulan Ramadan. Kemudian, ya, kalau kita kembali lagi dengan tema kita terkait dengan economic value of time di bulan Ramadan, itu merujuk pada bagaimana waktu memiliki nilai ekonomi yang berbeda-beda selama bulan Ramadan. Karena adanya perubahan ya dari kegiatan konsumsi kita, kemudian dari produktivitas kita dan aktivitas kita di masyarakat. Maka ya kalau kita lihat dari perubahan pola konsumsi tadi, ya di bulan Ramadan ini karena perubahan dari sisi kebiasaan, kemudian dari sisi tren, ya di mana tradisi dan budaya sangat berpengaruh terhadap pola konsumsi kita. Maka bagaimana ya kita tidak berlebih-lebihan ya dalam kegiatan konsumsi kita. Selanjutnya yang kedua terkait dengan yang namanya perubahan produktivitas kerja. Nah,
itu bisa dikaitkan dengan yang namanya perubahan jam kerja, ya. Kemudian terkait dengan yang namanya energi kita yang mungkin lebih lebih rendah dibandingkan dengan energi kita selain di bulan puasa gitu. Selama kita berpuasa. Maka di sini bisa kita katakan bahwa ya produktivitas kita itu bisa mengalami yang namanya penurunan. Tetapi sebagai seorang muslim yang bijak, seharusnya di bulan puasa ini ya produktivitas kita itu harus terus mengalami peningkatan. Ditambah lagi dengan peningkatan kegiatan ibadah atau produktivitas kita dalam beribadah. Misalnya menjalankan tidak hanya sholat wajib tetapi juga sholat sunnah. Yang sebelumnya membaca Al-Qur'annya itu sehari sekali, tetapi di bulan Ramadan itu bisa 5 kali sehari semalam. Kemudian ya, produktivitas kerja kita. Bagaimana kita bisa memanage ya kegiatan kita ya dalam meningkatkan kinerja kita itu ya sesuai dengan apa yang menjadi tujuan. Sehingga ya pada bulan Ramadan ini tidak menjadi hambatan karena kita berpuasa ya sehingga kinerja kita itu mengalami yang namanya penurunan. Tetapi seharusnya terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Tetapi yang perlu kita atur adalah bagaimana memanage ya sehingga kinerja kita itu tetap produktif atau tetap terus mengalami peningkatan. Selanjutnya ya terjadi yang namanya lonjakan aktivitas di dalam ekonomi. Dalam hal ini yang biasa mengalami peningkatan adalah aktivitas ekonomi di sektor UMKM. Ya, di mana banyaknya orang yang berjualan ya makanan-makanan ya untuk berbuka puasa dan sahur. Sehingga pasar-pasar dibanjiri oleh makanan-makanan, kemudian snack dan kue-kue yang sangat menarik ya. Namun yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana aktivitas ekonomi tadi tidak mengganggu ibadah kita. Walaupun dalam mencari nafkah itu adalah jihad, tetapi ya ibadah jangan dilupakan. Maka walaupun terjadi yang namanya lonjakan aktivitas, kita harus bisa mengontrol dan mengendalikannya. Kemudian Ramadan mengajarkan kita bahwa waktu nilai bukan hanya soal uang, tetapi soal keberkahan. Ada orang yang hartanya banyak tapi waktunya habis sia-sia. Ada pula orang yang sederhana namun setiap detiknya bernilai ibadah. Maka mari kita jadikan Ramadan ini sebagai pelatihan bagi kita untuk manajemen waktu kita. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.